Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya, Trautaria Afrianda, dengan NPM 210826021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada blog Dermatos saya yang berjudul Cutaneous larva migran. Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari tugas saya. Untuk definisinya terlebih dahulu, yaitu Cutaneous larva migran atau yang kita singkat dengan CLM adalah salah satu dermatosis jenis yang paling umum terjadi di wilayah subtropis dan tropis, serta beberapa negara di Eropa. Nah, penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis cacing tambang seperti Ankylostomma brasiliensis, Ankylostomma caninum, dan Uchinaria stenopala. Nah, selanjutnya untuk etiologi sendiri dari CLM ini, manifestasi klinis yang sering ditunjukkan dari CLM ini sendiri merupakan migrasi larva yang melalui paling umum terlihat itu yaitu dari kulit. Nah, organisme yang termasuk dalam cacing tambang yaitu nematoda vektor hewan Ankylostomma brasiliensis, Ankylostomma caninum, dan Uchinaria stenopala. Nah, cacing tambang ini sendiri pada manusia yang paling sering yaitu Ankylostomma duodenate dan Necator americanus juga sering menyebabkan dari penyakit ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk epidemiologinya sendiri, yaitu mekanisme yang menyebabkan penyakit ini paling sering ditemukan di daerah beriklim tropis seperti Amerika Serikat bagian tenggara, Amerika Latin Karibia, Asia Tenggara, dan Afrika. Untuk prevalensi penyakit ini sendiri paling tinggi yaitu pada musim hujan, yang mana wisatawannya itu berkunjung kebanyakan itu pada daerah endemis yang terkena dampak cenderung usianya itu lebih muda. Selanjutnya untuk patofisiologinya sendiri, CLM ini yaitu cacing tambang dewasanya ini akan hidup di usus anjing atau pada kucing. Selanjutnya ia akan mengeluarkan telur melalui tija yang menetas dalam 1 hari di dalam tanah. Selanjutnya larva ini akan berkembang menjadi infektif dalam 1 minggu sehingga ia akan merespon getaran dan suhu. Selanjutnya ia akan menembus kornea dari inangnya dengan hyaluronidas, yaitu namun mereka tidak dapat menembus membran basal untuk masuk ke dalam sistem limfatiknya, sehingga kebanyakan yaitu larvanya itu akan mati tanpa sempat berkembang biak dan penyakitnya itu sifatnya akan sembuh sendiri. Selanjutnya untuk evaluasinya itu untuk menegakkan diagnosanya ini biasanya kita dapat perhatikan dari secara klinis itu berdasarkan dari riwayat perjalanan dari pasien sendiri. Cenderung kebanyakan itu ya datang ke daerah endemik dan adanya ruam yang saperginosus yang sangat datar dan menonjol. Nah, untuk tes darah tidak diperlukan karena eosinofilia tidak selalu ditemukan dan dia itu tidak spesifik pemeriksaannya. Lalu tomografi koherensi optik dan biopsi kulit kadang-kadang itu digunakan tetapi tidak sensitif dan jarang digunakan untuk memastikan diagnosis. Dia tuh spesifik namun jarang kita gunakan untuk menegakkan diagnosis. Lalu selanjutnya untuk tata laksananya sendiri, penyakit ini tuh biasanya dia tuh sistemnya itu biasanya dia dapat sembuh sendiri, tetapi untuk infeksi lokal dapat kita obati dengan larutan atau salep thiamidazole topikal. Krim ini kita akan oleskan 2-3 kali dalam sehari selama 5-10 hari dengan perbaikan pruritus dalam 48 jam dan tingkat kesembuhannya itu mencapai 98% dalam 10 hari. Selanjutnya untuk terapi topikal ini kita ada keuntungannya serta kekurangannya. Kurangnya ini penyerapannya itu dalam sistemik dan efek samping. Namun terbatas pada beberapa dari aplikasi harian dan kurang efektif untuk lesi yang biasa itu dia tuh multiple. Lalu untuk kriptoterapinya ini tidak efektif dan tidak harus dihindari. Untuk lesi multiple atau infeksi yang parah, kita dapat menggunakan albendazole dan ivermectin, yaitu adalah terapi sistemik lini pertama. Dengan albendazole oral ini kita berikan 400 mg per hari selama 3-5 hari dan biasanya itu mencapai tingkat kesembuhannya itu hingga hampir 100%. Nah, kesimpulan dari main web saya sendiri yaitu
Cutaneous larva migran merupakan infeksi parasit kulit yang disebabkan oleh larva cacing tambang yang biasanya itu menyerang pada kucing, anjing, dan hewan lainnya. Nah, manusia ini dapat tertular oleh larva tersebut apabila ia kebanyakan itu disebabkan oleh sukanya berjalan tanpa alas kaki pada tanah atau pasir yang telah terinfeksi uh, oleh um, oleh larva tersebut terlebih dahulu. Dan juga biasanya berjalan tanpa alas kaki pada daerah yang lembab juga menjadi faktor yang dapat mendukung untuk terjadinya terinfeksinya dari larva dari infeksi tersebut. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini ada referensi yang saya gunakan. Di sini saya telah mempresentasikan dari tugas saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.